Shalom semua. Saya harap Anda sentiasa sehat dan diberkati oleh Tuhan sepanjang masa. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya diberikan kesempatan sekali lagi untuk upload video bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi episode kali ini saya akan berkongsi tentang pembenaran dalam kehidupan seorang Kristen. Baik, sebelum saya mulai, mari kita pikir balik apa itu pembenaran. Pembenaran dalam bahasa Inggris disebut righteousness. Kata dasarnya ialah righteous. Dalam bahasa Ibrani ataupun bahasa Hebrew, righteous itu ialah zedek. Manakala dalam bahasa Greek ataupun bahasa Yunani, benar ataupun righteous dipanggil dikaios. Definisi paling mudah untuk pembenaran ini ialah status orang yang benar, hasil daripada perbuatan yang benar oleh seseorang. Apa kepentingan pembenaran dalam kehidupan seseorang Kristen? Pembenaran amatlah penting untuk seseorang hadir ke hadirat Tuhan. Tanpa pembenaran, tiada seorang manusia pun yang boleh berdiri di hadapan Tuhan. Sebagai manusia biasa, kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan benar. Jadi secara otomatis kita akan beranggapan bahwa kita juga harus menjadi orang yang baik dan benar untuk kita sampai ke hadirat Tuhan. Kita coba mematuhi semua hukum Taurat ataupun Ten Commandments, the Law of Moses yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia untuk menjadi orang yang benar dan mendapatkan status orang benar. Sampai hari ini masih ramai lagi orang Kristen yang berusaha untuk berbuat baik, berbuat benar, untuk dibenarkan di hadapan Tuhan. Masih ramai yang ingin berusaha untuk mematuhi segala hukum dan perintah Tuhan dalam hukum Taurat. Masih ramai yang ingin coba untuk mematuhi the Ten Commandments. Tapi tahukah Anda bahwa semua usaha dan perbuatan Anda ini adalah sia-sia belaka? Kenapa sia-sia? Sebab sebanyak manapun kita coba untuk mematuhi hukum Taurat ataupun membuat perkara yang benar, kita tak akan mendapat status pembenaran yang Tuhan harapkan ataupun Tuhan inginkan. Ini karena status pembenaran Tuhan sangat tinggi. Standar pembenaran Tuhan amat tinggi. Sehingga kan tak ada seorang manusia biasa pun yang pernah ataupun akan dapat menandingi standar pembenaran Tuhan ini. Dalam Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Baik, kesalehan dalam ayat ini sama maksudnya dengan pembenaran. Sebab kalau Anda baca terjemahan dalam bahasa Inggris, kesalehan itu ialah perkataan righteousness. Ayat ini jelas menyatakan bahwa pembenaran kita manusia adalah seperti kain kotor. Standar pembenaran kita itu ibarat kain kotor saja di hadapan Tuhan. Selagi kita coba untuk membawa pembenaran kita sendiri di hadapan Tuhan, selagi itulah Tuhan akan reject kita. Ya seolah-olah macam kita ingin mencuci ataupun membersihkan kereta kita dengan kain kotor. Makin kita lap kereta itu dengan kain tersebut, makin kotorlah kita ingat. Padahal niat kita baik, kita nak bersihkan kereta itu. Tapi oleh sebabkan kain yang kita pakai itu ialah kain kotor, jadi makin kita lap kereta itu, makin kotorlah kereta itu. Oke, ilustrasi dia macam ni. Bayangkan Anda seorang atlet Olimpik. Negara Anda masih belum pernah memenangi pingat emas dalam apa-apa acara sukan di peringkat Olimpik. Jadi kerajaan negara Anda bercadang dan bersetuju untuk memberi ganjaran sebanyak 1 juta US dollar kepada mana-mana atlet yang berjaya membawa pulang pingat emas pertama negara. Andai kata Anda seorang atlet yang menyertai acara 100 meter, Anda pun bersemangatlah untuk berlatih setiap hari pecut 100 meter untuk mendapatkan ganjaran tersebut. Lepas berlatih bersungguh-sungguh, tibalah hari kejohanan, hari sukan Olimpik tersebut. Tapi kemampuan Anda hanyalah setakat pingat gangsa sahaja. Anda hanya mampu meraih pingat gangsa. Jadi Anda pun balik ke negara asal Anda, dan jika Anda ingin klaim ataupun mendapatkan ganjaran 1 juta US dollar tersebut, pasti kerajaan negara Anda tidak akan memberi kepada Anda. Sebab apa? Sebab Anda tidak mencapai standar ataupun status yang kerajaan Anda inginkan, yaitu pingat emas. Tak kisahlah kalau Anda menang 10 pingat gangsa sekalipun, Anda masih tidak layak untuk mendapat ganjaran 1 US dollar tersebut. Jadi itulah ibaratnya kita pada hari ini yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai status orang yang benar di hadapan Tuhan. Sebanyak manapun kita cuba, macam manapun usaha kita tak akan dapat mencapai status pembenaran yang Tuhan harapkan. Agak sedih kan? Tapi ada berita baik. Ada cara yang lebih baik untuk Anda mendapatkan pembenaran di hadapan Tuhan. Kita boleh mendapatkan pembenaran secara percuma di hadapan Tuhan. Pembenaran secara free of charge. Macam mana cara dia?
Caranya amat mudah, yaitu dengan meletakkan iman kita dalam Yesus Kristus. Kita hanya perlu percaya kepada Yesus Kristus sebagai pembenaran kita. Mari kita baca Filipi 3 ayat 8 dan 9. Bukan hanya itu, sekarang aku menganggap semua itu tidak ada artinya dibandingkan dengan besarnya nilai pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Karena Kristus, semua yang dulu penting bagiku sekarang aku menganggap tidak berharga dan sama saja dengan sampah. Yang aku inginkan hanyalah memiliki Kristus dan merasa pasti bahwa aku bersatu dengan Dia. Aku tidak menjadi benar di hadapan Allah dari diriku sendiri berdasarkan hukum Taurat, tetapi aku menjadi benar di hadapan Allah oleh iman dalam Kristus. Allah membuat aku benar di hadapannya sebab aku percaya dalam Kristus. Jadi saudara dan saudari dalam Kristus, sekarang Anda boleh lihatkan bahwa kita hanya dibenarkan di hadapan Tuhan oleh iman dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita dibenarkan bukan berdasarkan ketaatan ataupun kepatuhan kita kepada hukum Taurat. Kita dibenarkan oleh iman dalam Yesus Kristus. Tuhan pada hari ini tidak memandang ataupun tidak melihat pada perjalanan kita dalam mematuhi hukum Taurat. Tuhan hanya melihat kepada hati kita saja ataupun iman kita dalam Yesus Kristus. Jika kita menerima Yesus Kristus sebagai pembenaran kita, Tuhan pada hari ini akan menganggap kita orang yang benar. Tuhan memandang kita sebagai orang yang benar. Tapi sebaliknya, jika kita masih coba untuk dibenarkan dengan mematuhi semua perintah dan hukum Taurat, Tuhan tetap memandang kita sebagai orang yang berdosa. Ingatlah kita perumpamaan tentang kain kotor tadi. Begitulah, makin kita coba bersihkan sesuatu dengan kain yang kotor, makin kotor benda itu, walaupun niat kita baik untuk bersihkan benda itu. Hanya Yesus Kristus sajalah orang yang boleh mencapai status ataupun standar pembenaran yang Tuhan inginkan. Jadi tidak ada cara lain untuk kita mendapatkan status orang yang benar di hadapan Tuhan. Untuk kita sampai ke hadapan Tuhan, kita haruslah memiliki pembenaran yang sama standar dengan Tuhan. Baiklah, untuk menguatkan lagi iman saudara dan saudari, mari kita baca Roma 10 ayat 3 dan 4. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Manusia pada hari ini berada di bawah kuasa dosa dan kematian oleh karena satu tindakan dosa daripada seorang manusia bernama Adam. Adam ialah manusia pertama yang dicipta oleh Tuhan. Tuhan telah memberi arahan dan larangan kepada Adam supaya tidak memakan buah daripada pohon pengetahuan tentang kebaikan dan kejahatan ataupun the tree of knowledge of good and evil. Dia boleh makan daripada pohon yang lain. Tapi apa yang terjadi selepas itu? Adam telah mengingkari arahan Tuhan. Adam tetap juga makan buah daripada pohon larangan tersebut bersama istrinya Hawa. Jadi Adam gagal mematuhi arahan daripada Tuhan. Oleh sebab kegagalan Adam mematuhi arahan Tuhan, Adam dan seluruh keturunan manusia pada hari ini berada di bawah takluk ataupun kekuasaan dosa. Sebab itulah kita pada hari ini mempunyai status sebagai orang yang berdosa dan akan mati. Semua kita yang hidup pada hari ini pasti akan mati. Sebab kematian itu datang hasil daripada dosa yang Adam telah lakukan. Jadi bagaimanakah cara untuk menebus umat manusia daripada dosa ini? Secara logiknya, satu tindakan yang silap haruslah ditebus oleh satu tindakan yang betul ataupun tindakan yang benar. Jadi Tuhan pun mengantar anaknya Yesus Kristus untuk menebus kita daripada dosa dan kematian dengan melakukan satu tindakan yang benar di kayu salib. Yesus Kristus telah lahir di dunia untuk menggenapi semua hukum Taurat ataupun suruhan Tuhan bagi pihak kita, karena kita tidak mampu untuk menebus diri kita sendiri, karena status kita telah bertukar menjadi orang yang berdosa. Kita berdosa karena satu tindakan silap oleh Adam. Jadi Yesus pun melakukan satu tindakan yang benar, yaitu mematuhi hukum Taurat ataupun perintah Tuhan. Ini karena hanya Yesus sahaja yang mempunyai pembenaran yang setara dengan pembenaran Tuhan. Kita manusia pada hari ini yang berdosa tidak ada pembenaran yang setara dengan standar pembenaran Tuhan. Oleh karena dosa satu orang manusia,
yaitu Adam, semua umat manusia bertukar status menjadi orang yang berdosa. Dalam pada itu, oleh karena satu tindakan benar yang dilakukan oleh Yesus Kristus, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai pembenarannya bertukar status menjadi orang yang benar. Mari kita baca Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Baiklah, saudara dan saudari sekalian, setelah membaca petikan ataupun ayat Roma 5:17 tadi, Anda sepatutnya sudah memahami apa yang saya coba sampaikan. Tuhan menghantar anaknya Yesus Kristus untuk memberikan kita pembenaran, sebab kita telah jatuh dalam dosa oleh karena kesilapan Adam. Satu kesilapan Adam ditebus oleh satu kepatuhan Yesus Kristus. Adam gagal mematuhi perintah Tuhan ataupun hukum Taurat, tapi Yesus Kristus berjaya mematuhi semua perintah dan hukum Taurat. So, saya rasa sampai di sini saja dahulu perkongsian saya pada masa ini. Saya harap sedikit sebanyak perkongsian saya ini dapatlah memberi manfaat kepada Anda semua, meningkatkan pemahaman Anda tentang pembenaran dalam Kristus. Jangan malu dan jangan segan untuk berkongsi video ini kepada orang yang Anda sayangi. Tuhan memberkati dan jumpa lagi.